Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Saya lihat semua bangkunya tidak ada yang kosong, berarti semua hadir ya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Yang pertama, syukur. Syukur adalah rasa terima kasih kita kepada Allah SWT. Seperti Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mendapatkan atau tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bentuk-bentuk syukur di sini ada 3, yaitu asyukru bil qalbi, yang kedua asyukru bil lisan, dan yang terakhir asyukru bil alam. Yang pertama asyukur bil qalbi. Bersyukur dengan hati, yaitu mengakui, menyadari dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah SWT, dan tiada seorang pun selain Allah SWT yang dapat memberikan nikmat itu. Bersyukur dengan hati juga berupa rasa gembira dan rasa terhadap nikmat yang telah diterimanya. Yang kedua, syukur bil lisan. Bersyukur dengan lidah atau ucapan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimah hamdalah. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah SWT. Misalnya doa setelah makan, doa bangun tidur, atau doa selesai buang hajat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, asyukru bil alam. Syukur dengan amal perbuatan, yaitu asyukru bil alam. Bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan sesuai dengan syariat Allah. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, yang pertama, menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang positif yang diridhoi Allah SWT. Misalnya kita menunaikan ibadah sholat, menunaikan ibadah haji atau umroh, atau kita menolong sesama manusia. Nah, yang kedua, jika seseorang memperoleh nikmat harta benda, maka ia mempergunakan harta itu sesuai dengan jalan Allah SWT. Seperti kita apabila kita kelebihan rezeki atau kelebihan seperti kita memiliki acara hajatan atau selain sebagainya, kita membagikan atau memberi sedikit dari harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan atau orang yang lagi kesusahan, contohnya. Dan yang ketiga, jika nikmat yang diperoleh berupa ilmu pengetahuan, kita harus memanfaatkan ilmu itu untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia, dan untuk diajarkan atau dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan sebaliknya, ilmu yang diperoleh digunakan untuk membinasakan dan menghancurkan kehidupan manusia. Nah, hikmah dan manfaat syukur ini bisa membuat seseorang bahagia karena yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi orang yang memiliki rasa syukur itu. Bukan hanya dirinya sendiri, tapi orang yang di sekitarnya, orang yang berada di lingkungannya. Yang kedua, Allah akan menambahkan nikmat yang diperoleh dengan janji Allah SWT dan akan terhindar dari siksa neraka yang amat pedih. Seperti diterangkan di Quran surat
Ibrahim ayat 7. Dan yang ketiga, orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang, karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Poin yang kedua, penjelasan tentang qanaah. Qanaah artinya sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Akan tetapi, qanaah bukan berarti hidup santai, malas bekerja atau malas melakukan kegiatan lainnya. Sebaliknya, qanaah justru berfungsi sebagai dinamisator yang mendorong manusia untuk giat bekerja dan mencapai kesejahteraan hidup. Keutamaan qanaah yang pertama, bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong. Yang kedua, bersabar dan berlapang dada apabila gagal dan jauh dari sifat frustasi. Yang ketiga, memiliki hati yang tentram dan damai. Dan yang keempat, membebaskan diri dari sikap rakus dan tamak. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim. Laisal ghina an kasrati'a radi walakinnil ghina innan nafsi rawahu Bukhari wal Muslim. Yang artinya, bukanlah kekayaan itu terletak pada banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati. Selanjutnya, pengertian ridho dan sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Ghazali, sabar adalah kesanggupan untuk mengendalikan diri. Maka kesabaran merupakan upaya pengendalian nafsu atau emosi yang ada dalam diri manusia. Dalam upaya tersebut, manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsu karena ia mempunyai daya juang yang kesabarannya sangat tinggi. Yang kedua, orang yang kalah oleh hawa nafsu. Ia telah mencoba untuk bertahan atas dorongan nafsunya, tetapi kesabarannya lemah, maka ia kalah. Ketiga, orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsunya, tetapi suatu ketika ia kalah karena besarnya dorongan nafsu, meskipun kemudian ia bangun lalu terus bertahan dengan sabar atas dorongan nafsu tersebut. Sabar di sini juga ada 3 terapan. Sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Baik, materi kita cukup sekian. Paham semuanya? Baik, semoga materi pembelajaran kita pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang belum dimengerti, bisa dipertanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.